News Light. Beritanya ringan, anchornya yang berat. Nah, sob, berita pertama datang dari budaya Indonesia. Apa tuh? Korupsi. Wadidaw. Aduh, KPK tangkap ASN BPK yang ngorek kesalahan, malah diduga ikut kebagian. Ini nih. Kalau maling ditangkap polisi udah biasa. Kalau koruptor ditangkap KPK udah biasa. Tapi kalau yang tugasnya ngawasin duit negara, malah ikut diseret kasus suap. Ya. Ini nih baru bikin jidat kita pada mengkerut. Karena yang baru terjadi di kasus Muara Enim ini bukan cuma soal bupati yang kena OTT. Sekarang kasusnya melebar. KPK baru aja ngamanin 5 ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK. BPK-nya bukan babi panggang karo ini. Lembaga yang selama ini tugasnya memeriksa penggunaan uang negara. Lembaga yang harusnya jadi alarm kalau ada penyimpangan. Lembaga yang harusnya bikin pejabat deg-degan kalau laporan keuangannya berantakan. Malah ikut masuk radar penyidik nih. Kan lucu ya. Ini tuh kayak ibaratnya satpam. Yang tugasnya jaga mall malah ketahuan nongkrong bareng copet. Masyarakat jadi bingung. Kalau kayak gini yang ngawasin siapa? Yang diperiksa siapa? Yang nyatat pelanggaran siapa? Yang diduga terima keuntungan siapa? Karena kalau pengawasnya aja mulai ikut bermain, rakyat mau percaya sama siapa lagi? Kasus ini awalnya dari OTT Bupati Muara Enim. Seperti biasa, awalnya satu orang, lalu berkembang, awalnya satu pintu, kebuka banyak ruangan. Dan makin lama makin kelihatan kalau korupsi itu jarang dikerjain sendirian. Korupsi itu mirip arisan. Kalau satu ketangkap, biasanya ada peserta lain yang mulai deg-degan. Makanya setiap ada OTT yang panik bukan cuma yang ditangkap. Kadang yang jauh dari lokasi juga mulai susah tidur. Handphone dimatiin. Bisa-bisa ganti kartu. Karena mereka tahu kalau benangnya ditarik, bisa nyambung kemana-mana deh. Dan dari hasil pengembangan itulah KPK menemukan dugaan adanya aliran uang yang berkaitan dengan pemeriksaan BPK. Salah satunya disebut-sebut terkait dengan pengadaan Smart TV. Ini yang bikin rakyat geleng-geleng. Karena Smart TV, TV-nya yang pintar. Tapi pengelolaan anggarannya diduga nggak sepintar TV-nya. Bayangin, uang rakyat dipakai buat proyek. Proyek diaudit, auditnya diduga bisa dipengaruhi. Nah, kalau benar gitu kan bahaya ini. Karena sistem pengawasan negara ini bisa berubah jadi sistem negosiasi negara. Yang harusnya diperiksa malah bisa beres karena ada transaksi di bawah meja. Yang harusnya jadi temuan, malah hilang. Yang harusnya marah dan merah bisa jadi hijau dan damai. Yang harusnya bermasalah bisa tiba-tiba terlihat rapi. Dan kalau itu terjadi, rakyat yang paling rugi karena pajak kita tetap dipungut. Retribusi kita tetap ditarik, harga-harga tetap naik. Beli Pertalite aja sulit. Apalagi Pertamax. Naik ya tinggi. 16.000. Kok bisa bensin lebih mahal dari nasi Padang? Pengawasannya bocor. Yang bikin miris BPK itu bukan lembaga sembarangan loh. Mereka adalah pihak yang hasil laporannya sering dijadiin dasar penegakan hukum. Kalau ada kepala daerah bangga dapat opini WTP. Biasanya yang dipamerin itu hasil dari audit BPK loh. Kalau ada instansi yang merasa pengelolaan keuangannya bagus, yang dijadiin kebanggaan juga hasil audit BPK. Makanya integritas lembaga ini penting banget. Karena begitu ada dugaan oknum bermain, yang rusak bukan cuma nama orangnya, tapi kepercayaan kita, kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu mahal, lebih mahal dari proyek, lebih mahal dari jabatan,
Lebih mahal dari uang suap itu sendiri. Lebih mahal dari harga oli. Ya ampun, ganti oli aja 100.000. Aduh. Naik tinggi. Besok-besok kita kerja ke Jakarta naik skateboard. Hai. Aduh, 10 tambah 6, 17. Waduh. Lu kagak bisa ngitung. 16, takut banget nyebut 16. Tentang bensin udah 16.000. Gimana sih Pak Prabowo? Karena sekali rakyat kehilangan percaya, susah balikinnya. Yang menarik lagi, KPK bilang perkara ini naik ke tahap penyidikan. Artinya penyidik merasa bukti awalnya udah cukup. Dan biasanya kalau udah masuk tahap ini nih, cerita belum selesai. Ini baru dimulai. Karena sekarang penyidik bakal buka komunikasi. Bakal buka tuh aliran uang. Bakal buka hubungan antar pihak. Dan biasanya dari situ muncul nama-nama baru. Ya. Makanya banyak pejabat kalau dengar kata pengembangan kasus, buset langsung keringetan. Tiba-tiba langsung inget Tuhan. Sholat 5 waktu bisa-bisa 7 waktu ini. Karena pengembangan kasus itu kayak sinetron. Episode pertama, bukan akhir cerita. Malah sering jadi pembuka. Kan aneh pribadi selalu bilang, korupsi di Indonesia itu bukan masalah kurang aturan. Buset, aturan kita udah segabrek. Undang-undang, Mbak Bu, udah kebanyakan. Pengawas, apalagi. Inspektorat kita punya, BPK punya, BPKP punya, APIP punya. KPK ada, kejaksaan ada, polisi ada, semua ada. Yang kagak ada, ya Allah, otak pejabat. Bahkan yang sering gak ada itu rasa takut dari para pejabat. Karena selama korupsi masih dianggap risiko pekerjaan. Kalian belum ngerasain aja. Ya, Pak, kalau kasus kayak gini bakal terus berulang. Yang ganti cuma orangnya, jabatannya, daerahnya. Tapi polanya sama. Ada proyek, ada permainan. Ada pembagian. Ada yang ketangkep. Biasanya namanya bagi-bagi kue. Pakai jangan banyak kue. Arisan. Bisa kena gula, Pak. Ya Allah. Lalu semua pura-pura kaget. Padahal kita mah rakyat udah pada hafal sama alurnya. Yang bikin rakyat makin kesel nih ya. Uang yang dikorupsi itu bukan uang pejabat. Uang kita. Bukan uang keluarga pejabat juga. Bukan uang partai. Ini uang kita para rakyat. Aduh. Uang kita tuh harusnya bisa jadi sekolah loh. Bisa bikin rumah sakit. Bisa jadi jalan di Depok biar bagus. Bisa jadi irigasi. Bisa ngebantu masyarakat. Malah muter-muter masuk kantong orang dan pejabat doang nih. Makanya setiap ada kasus korupsi, jangan cuma lihat jumlah uangnya doang nih. Lihat juga kesempatan yang udah hilang. Karena 1 miliar yang dikorupsi, itu bukan cuma angka bro, mas bro. Itu bisa jadi kelas sekolah. Bisa jadi ambulan, bisa jadi fasilitas publik. Bisa jadi harapan banyak orang. Dan sekarang publik menunggu apakah 5 ASN ini cuma permulaan. Atau masih ada nama-nama lain yang bakal muncul. Karena biasanya korupsi nggak pernah berdiri di kaki sendiri. Pasti bergrup itu. Dia tumbuh karena ekosistem. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ada juga nih yang mulusin jalan. Ada yang tutup mata. Dan tugas KPK sekarang adalah membongkar semuanya sampai akar-akarnya. Jangan cuma rantingnya doang ya. Yang paling ironis dari kasus ini adalah kalau benar ada oknum BPK yang ikut bermain, berarti yang rusak bukan cuma proyeknya, tapi pagar pengamannya juga nih. Ibarat rumah kemalingan itu masih mending. Yang lebih bahaya kalau ternyata emang kunci rumahnya ikut dijual tuh sama satpam. Karena rakyat masih bisa menerima kalau ada pejabat yang nakal. Tapi rakyat akan sangat kecewa kalau lembaga yang tugasnya mengawasi justru ikut diduga menikmati permainan. Sebab kalau pengawas ikut bermain, maka korupsi bukan lagi kejahatan yang sembunyi-sembunyi. Ini berterang-terangan. Tapi udah hampir jadi budaya yang merasa aman. Pengawas aja ikut main, masa kita kagak? Begitu ntar tuh pikiran pejabat-pejabat. Dan ketika pengawas mulai diawasi KPK,
Mungkin itu pertanda satu hal, di negeri ini kadang yang paling perlu diperiksa bukan cuma laporan keuangan, tapi hati nurani para pemegang jabatan. Wah, harusnya nggak usah pakai tes kebangsaan lagi jadi pejabat mah. Tes kejujuran, disetrum. Kita lanjut aja ke berita selanjutnya. Nah sob, hari ini kita bakal bahas satu kasus yang bikin kepala geleng-geleng lebih kenceng daripada kipas angin kosan. Apa tuh bang? Karena yang terjadi ada tersangka, tapi bukan influencer investasi, bukan juga motivator cuan, bukan juga admin grup Telegram yang suka ngetik gasken cuan bersama. Tapi justru yang tersangka adalah seorang mantan petinggi yang pernah duduk di dunia pengawasan dan teknologi keuangan Indonesia. Jadi kalau biasanya rakyat ditipu sama orang yang ngakunya ahli keuangan, kali ini yang muncul malah orang yang beneran pernah ada di lingkungan keuangan. Nah, loh kalau kayak gini kan ini udah kayak lu belajar renang sama pelatih renang. Pas nyebur malah pelatih renangnya yang duluan tenggelam. Ya, ingat senang dia. Kasusnya apa? Barreskrim Polri resmi menetapkan FH sebagai tersangka baru dalam kasus PT Dana Syariah Indonesia atau DSI. Kasus yang diduga merugikan sekitar 15.000 investor. Dan nilai kerugiannya 2,4 triliun. Ya Allah. 2,4 triliun itu bisa beli bape. Indonesia pada lari kencang. Kalau udah segitu, dibikin pecahan 100.000, terus ditumpuk, mungkin bisa nutup lubang jalan Depok yang katanya ditambal tiap tahun, tapi bentuknya masih kayak kawah bulan. Itu bukan uang recehan. Itu bukan uang arisan RT. Ini uang yang dikumpulkan ribuan orang dengan harapan bisa berkembang. Tapi sekarang justru jadi perkara hukum. Aduh, siapa FH? Nah, yang bikin kasus ini makin heboh, FH bukan orang baru di dunia keuangan. Dia pernah menjabat Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital di OJK. Pernah juga jadi Direktur Teknologi Informasi Manajemen Risiko di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau denger jabatannya aja udah bikin rakyat bisa minder. Kita nulis CV kadang masih bingung. Dia CV-nya mungkin perlu di stapler tambahan 2. Makanya nih, publik kaget. Karena nama yang muncul bukan nama asing. Bukan pemain kelas teri. Ini mah lebih dari kakap. Kokop ini. Tapi orang yang pernah ada di lingkaran sistem pengawasan keuangan nasional. Disinilah masalah sebenarnya. Kasus beginian bukan cuma soal uang. Tapi soal kepercayaan. Karena sistem keuangan itu berdiri di atas kepercayaan rakyat. Bank hidup karena orang percaya. Kalau kagak ada yang nabung, ya Allah, tuh bank yang kerja satu orang doang. Beneran dipanggil bank. Investasi hidup karena orang percaya. Pasar modal bisa hidup karena orang percaya. Ya kalau kepercayaannya udah hilang, sistemnya bisa emang jalan. Tapi orangnya udah males ikut kayak gitu. Sama kayak nikah. Yang bikin rumah tangga jalan bukan cuma cincin, tapi kepercayaan. Kalau kepercayaannya hilang, yang tunggu nunggu status, bikin status WhatsApp jadi galau. Ngeri juga tuh. Modus yang diduga terjadi, menurut penyidik PT Dana Syariah Indonesia, diduga menawarkan berbagai proyek investasi yang ternyata fiktif. Ya ampun. Sama kayak admin pinjol ini mah. Iya. Bahasa gampangnya, proyeknya ada di website. Tapi belum tentu ada di dunia nyata.
Jadi investor ngelihat proyek, ngelihat gambar, ngelihat presentasi, ngelihat simulasi keuntungan, akhirnya percaya. Padahal sekarang yang paling gampang dibikin Indonesia itu bukan jalan tol, tapi tampilan yang meyakinkan. Lah bikin website keren mah gampang. Aplikasi canggih juga mah gampang bener. GPT. Iya, presentasi profesional ya, tinggal minta bantuan Gemini. Yang susah itu bikin kejujuran. Karena software bisa di-upgrade, tapi integritas gak bisa diinstal. Kenapa orang pada mudah percaya? Karena manusia suka sama yang namanya harapan. Dan penipu selalu jual harapan. Daripada jual harapan, mending jual sarapan. Betul. Nasi kuning asoy sih. Kalau ada orang bilang investasi ini resiko tinggi, biasanya sepi. Tapi kalau ada yang bilang untung gede, aman. Dan yang ini nih yang paling jadi jebakan. Syariah terpercaya. Ya ilah. Beli kambing aja bisa ditipu, apalagi begini nih. Nah mulai tuh mata pada berbinar. Padahal kata aman itu justru yang paling bahaya tahu. Karena yang aman itu biasanya brankas. Bukan janji manusia. Korbannya ya pun 15.000 orang. Yang bikin sedih, korbannya sekitar 15.000 orang. 15.000. Itu mah bukan angka. Itu manusia. Ada bapak-bapak yang mungkin naruh uang pensiunnya di situ. Ada juga ibu-ibu yang nyimpen uang hasil jual emas, taruh di situ. Ada anak muda yang nabung bertahun-tahun demi beli rumah. Ada juga keluarga yang berharap uangnya berkembang buat sekolah anak. Jadi hilang semua. Waduh. Jadi jangan ngelihat angkanya doang. Angkanya mah 2,4 triliun. Lihat cerita di balik angka itu. Karena tiap rupiah ada keringat orang. Ada yang lembur, ada dagangan orang yang gak laku mungkin. Ada kerja keras orang di situ. Makanya kadang gue suka heran sama negeri ini nih. Kita punya banyak banget. Segudang kita mah kalau aturan 2 gudang malah. Lembaga apalagi. Ya pengawas mah dari pengawas diawasin pengawas lagi. Paling banyak kita pengawas. Kita juga punya regulator. Tapi tiap tahun tetap aja muncul kasus yang polanya. Ya Allah. Mirip bener. Kayak udah template Canva itu mah pola korupsi. Betul. Bedanya cuman apa? Nama perusahaan. Ya tinggal ganti teks. Nama angka. Nama pelaku. Udah. Jumlah kerugian mah mau dari yang kecil gede. Yang berubah mah itu doang. Seolah-olah nih kita pelanggan. Kayak pelanggan tetap sinetron korupsi dan penipuan tapi bukan pelanggan yang baik. Seasonnya berganti, pemainnya ganti, tapi akhir ceritanya sama. Rakyat percaya, uang masuk, tapi masalah muncul. Penyidikan berjalan. Konversi pers digelar. Terus kita ulang lagi beberapa tahun kemudian. Gini-gini aja. Rakyat juga ya Allah harus makin pinter dong. Makanya kalau ada yang bilang Indonesia surplus pejabat pintar, mungkin benar. Karena yang kurang bukan orang pinter. Tapi yang kurang itu orang yang tetap jujur ketika punya kesempatan dan jabatan. Karena pintar itu mah gampang. Buka internet, belajar, selesai. Tapi jujur ketika pegang akses miliaran bahkan triliunan, itu yang mahal. Susah itu. Kalau cuma pinter doang, AI juga pinter. Google apalagi. Kok timbang jago hitung-hitungan, kalkulator juga jago ngitung-hitungan. Tapi yang dicari rakyat sekarang bukan kepinteran, tapi amanah. Kalau nggak amanah mah susah. Nih buat para investor nih. Buat yang suka investasi, jangan pernah percaya cuma karena ada gelarnya doang tuh. Jangan percaya cuman karena ada jabatan. Jangan percaya cuman karena kantornya bagus. Karena sejarah membuktikan penjahat paling berbahaya bukan yang mukanya serem, tapi yang kelihatannya paling meyakinkan.
Kalau perlu sebelum investasi dicek lagi, ditanya lagi, riset lagi. Jangan main percaya-percaya aja. Karena uang yang hilang bisa dicari. Tapi kalau rasa percaya yang hancur, kadang butuh waktu bertahun-tahun buat dia bisa balik. Dan akhirnya kita sampai pada pelajaran yang paling mahal di negeri ini. Kadang rakyat disuruh melek investasi. Tapi setiap kali mulai percaya, muncul lagi kasus yang bikin orang balik nyimpen duit di bawah kasur. Elah. Itu doang kayaknya paling aman. Gak bakal bisa tuh nyimpen duit di bawah kasur, diambil orang. Paling digigit tikus. Ya kan? Peci Soekarno 100.000 hilang. Rakyat disuruh percaya sama sistem. Tapi yang bikin sistem itu sendiri kadang justru muncul di berita kriminal. Gimana ini? Ironis kan? Yang harusnya jadi pagar, malah diduga ikut masuk ke kebun. Yang harusnya bikin orang tenang, malah bikin orang bertanya-tanya. Jadi kalau besok ada seminar investasi dengan tema bangun kepercayaan publik, mungkin yang pertama kali harus daftar bukan masyarakat, tapi para pejabat, pengelola dana, dan orang-orang yang diberi amanah mengelola uang rakyat. Tuh garis bawah uang rakyat, bukan uang antum. Karena rakyat Indonesia itu sebenarnya baik. Terlalu baik malah. Mudah percaya, mudah berharap, dan sayangnya terlalu sering dikecewakan. Kalau ada investasi yang kelihatannya terlalu mudah dan terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya memang bukan kenyataan. Kita lanjut ke berita selanjutnya dah. TPA Cipayung overload. Sampah nunggunya kayaknya sampai ke langit. Solarnya dijualin, truk luar kota ikut nimbrung. Aduh, Cipayung. Nah sob, kalau ada yang bilang gunung tertinggi di Depok itu bukan Gunung Pangrango. Mungkin sekarang jawabannya adalah Gunung Sampah Cipayung. Bahai. Karena menurut hasil sidak DPRD Kota Depok, tumpukan sampah di TPA Cipayung udah nyampe sekitar 2 juta ton. Dengan ketinggian sampai 25 meter. Ya, 25 meter bang. Itu mah bukan TPA lagi. Itu udah mirip apartemen sampah tanpa IMB. Aduh. Kalau ada pendaki nyasar ke situ, mungkin dia pikir lagi naik gunung beneran. Nanya tuh, bang, summitnya di mana? Ya, itu tuh di atas kasur bekas sama popok bayi. Tancepin aja tuh bendera. Yang bikin miris, kondisi ini bukan kejadian semalam. Ini tuh akumulasi bertahun-tahun. Artinya sampah di Depok lebih konsisten daripada program pembangunannya. Sampah datang tiap hari, solusi datangnya musiman. Dan yang bikin DPRD geleng-geleng kepala bukan cuma soal gunung sampahnya. Ada laporan dugaan penjualan solar untuk alat berat di lokasi TPA. Kok bisa? Ini yang menarik nih. Sampah numpuk aja udah bikin pusing. Sekarang muncul cerita solar yang katanya diduga dijual-jualin. Ya ampun. Nyari banget sampingan. Kalau benar terjadi ini luar biasa. Sampahnya nggak berkurang, solarnya malah hilang. Ya ampun, maruk buat duit sih. Piraun kali ya. Jangan-jangan yang jalan cuman bisnisnya doang ini mah. Karena biasanya kalau ada proyek pemerintah yang berjalan lancar, masyarakat seneng. Tapi kalau yang berjalan lancar, kayaknya cuma dugaan transaksi solar nih. Aduh. Yang masyarakat jadi mikir, ini ngurus sampah, apa ngurus cuan? Ngurus penghasilan kantong sendiri Bapak nih. Makanya DPRD minta inspektorat turun tangan. Karena kalau nggak dibongkar sekarang, nanti yang jadi korban warga sekitar. Yang tiap hari ngirup bau sampah. Yang tiap musim hujan, was-was longsor. Yang tiap kemarau, takut kebakaran. Belum selesai soal solar, muncul lagi cerita truk sampah plat hitam dari luar daerah. Ini nih yang bikin jidat berkerut. TPA Cipayung aja udah overload. Udah sesak napas itu. Udah kayak penumpang KRL jam pulang kerja. Tapi masih ada dugaan sampah dari luar ikut masuk. Ya ampun. Kalau itu benar pertanyaannya sederhana. Depok aja belum beres nih ngurus sampahnya sendiri. Kenapa harus nambah jatah sampah tetangga sih? Aduh, Depok lagi. Kalau kagak ada begini mah kagak mungkin.
Rin. Kok bisa truk dari tempat lain masuk? Dapat berapa sih sebenarnya? Penasaran ya? Iya. Ini TPA apa kos-kosan? Kita ngekos aja kudu bayar, kagak boleh numpang. Apalagi buang sampah. Saya aja ngontrak, sampahnya itu ngasih ke bapak-bapak, kudu pakai uang. Masa kalau gratis mah kagak mungkin, beneran ini pemerintah Depok. Ada-ada aja dah kalau nyari sampingan. Semua boleh numpang. Tapi yang lebih bahaya sebenarnya itu bukan cuma sampah. Pola pikir. Selama sistemnya masih angkut buang, angkut buang, angkut buang, ya ujung-ujungnya gunung sampah bakal terus tumbuh. Karena yang dipindahin cuman lokasi sampahnya, bukan masalahnya. Makanya DPRD bilang paradigma harus berubah. Sampah jangan cuma dibuang, harusnya dikurangi dari sumbernya. Nah, itu baru masuk akal. Karena setiap rumah tangga adalah pabrik sampah kecil. Setiap hari pasti ada produksi. Tapi minim yang mau bertanggung jawab. Maunya buang lalu lupa. Padahal sampah itu kayak mantan. Kalau nggak diselesain dengan benar, dia bakal balik lagi ngerepotin hidup kita. DPRD juga minta target pengurangan sampah 30% dalam 2 tahun. Target yang bagus. Tapi pernyataannya dan pertanyaannya, siapa yang bakal ngawasin? Karena di negeri ini, target seringkali cuman jadi pajangan presentasi di PowerPoint. Angkanya keren. Grafiknya naik nih. Tapi kondisi di lapangan, ya masih sama. Kayak diet Senin Kemis. Target turun 10 kilo, prakteknya baru sehari. Udah pesan martabak. Aduh, gimana bisa kurus. Aduh, masyarakat sebenarnya nggak butuh janji. Yang dibutuhin hasil. Mereka nggak peduli istilah teknis mah. Mau RDF, mau PSEL, mau teknologi dari Jepang, Jerman, atau planet Namek juga. Yang penting sampah berkurang, Pak. Baunya juga hilang. Lingkungan kita aman. Selesai. Karena warga sekitar TPA tiap hari hidup berdampingan dengan resiko. Resiko udara tercemar, air tercemar, penyakit. Tuh. Dan yang paling mengerikan, resiko dilupakan. Kagak dianggap orang kita. Dianggap sampah juga kayaknya nih kita nih. Waduh. Biasanya kalau ada peresmian proyek, semua pejabat pada datang. Kalau ada masalah lingkungan yang datang cuman lalat. Makanya DPRD minta ada audit teknis. Minta ada mitigasi longsor. Rencana darurat. Karena kalau gunung sampah setinggi 25 meter buat longsor, yang ketimbun bukan cuma sampah, tapi rumah warga. Jalan juga mungkin aja ketimbun. Kehidupan orang banyak itu. Dan sejarah di berbagai daerah udah berkali-kali ngasih pelajaran. Sampah yang diabaikan hari ini bisa jadi bencana di besok pagi. Tapi yang bikin lucu nih. Apa tuh? Setiap tahun masalah sampah pasti muncul ya. Tiap tahun juga nih rapat digelar. Tiap tahun solusinya diumumin tuh depan kamera. Tapi sampah tetap tumbuh dengan penuh semangat. Kalau sampah bisa ikut pemilu, mungkin dia menang kelak. Karena dukungannya stabil dan terus bertambah. Warga Depok sebenarnya nggak minta kota jadi Singapura. Nggak usah, kita nggak perlu. Nggak minta jalanan berlapis emas ya. Ribet. Mereka cuma pengen satu hal sederhana. Ya sampah dikelola dengan benar. Itu aja Pak SS. Karena kota yang maju bukan kota yang punya slogan paling keren. Tapi kota yang bisa menyelesaikan masalah paling dasar. Dengan sampah adalah masalah yang paling dasar. Sampah masalah paling dasar. Kalau urusan sampah aja masih bikin megap-megap. Gimana? Mau ngomong smart city. Jangan sampai yang smart cuman presentasinya. Pakai ChatGPT. Kotanya masih bau sampah. Ya, kota bau sampah. Kota mah bau-bau. Jadi buat pemerintah, DPRD, dan semua pihak yang punya kewenangan dah. Yang merasa pemerintah aja dah.
Jangan tunggu gunung sampah itu viral dulu tuh. Baru pada gerak. Jangan tunggu longsor dulu baru pada rapat. Apalagi nunggu kebakaran dah baru pada sidak. Karena kalau semua tindakan selalu datang setelah masalah meledak, itu bukan pengelolaan namanya. Itu namanya pemadam kebakaran birokrasi. Dan ingat, sampah itu unik. Dia nggak bisa milih pemimpin. Tapi dia bisa menunjukkan kualitas kepemimpinan. Kalau gunung sampah makin tinggi tiap tahun, mungkin yang perlu direview bukan cuma TPA-nya. Tapi juga cara ngurus kotanya. Udahlah gue pamit aja dah. Pokoknya jangan lupa subscribe dan nonton Newslight di adainfo.official. Ditonton semua beritanya sampai kota Depok dan negara kita membaik. Newslight, beritanya ringan, anchornya yang berat.